Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Klaten rela antre panjang demi sembako yang harganya 10 kali lipat lebih murah dari harga pasar. Gerebek Indekos, petugas temukan remaja putri yang jadi pekerja hingga admin prostitusi online. AKBP Basuki, perwira polisi yang terlibat dalam kematian dosen Untak Semarang, dipecat Polri. Ya, Polres Boyolali ungkap praktik prostitusi online yang melibatkan anak-anak. Tak hanya jadi pelaku, korban juga dijadikan admin dari prostitusi online. 30 November 2025, rumah indekos Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali digerebek petugas Polsek Banyudono dan Polres Boyolali. Petugas menemukan 2 remaja yang ternyata menjadi pekerja seks komersial secara online. Tak hanya korban, polisi juga menangkap para pelaku. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan 4 anak di bawah umur yang bekerja sebagai admin transaksi seks online. Mereka bertugas mengatur jadwal kencan. Sementara 2 korban yang dijadikan pekerja seks awalnya dijanjikan bekerja di rumah makan. Namun saat sampai di Boyolali dijadikan pekerja seks komersial. Adanya aktivitas di sebuah kos-kosan ya, yang diduga kos-kosan ini menyediakan jasa prostitusi micet, open BO ya, melalui aplikasi micet. Adapun yang paling mengagetkan dalam perkara ini adalah ternyata saudara DWC ini juga menggunakan anak-anak sebagai admin ya. Ada 4 orang anak yang digunakan sebagai admin ya, rata-rata umurnya 17 tahun. Ada anak juga yang asalnya berasal dari wilayah yang sama di Sukabumi. Sama anak-anak ini juga awalnya dijanjikan bekerja di tempat lain, namun ternyata dijadikan admin dalam open BO atau micet ini. Hasil praktik prostitusi anak secara online dibagi 2 antara pelaku dan korban. Dalam sebulan mereka bisa menembus puluhan juta rupiah. Masih ada 2 lagi, tapi sudah menikah semua, sudah kembali ke Sukabumi. Sudah dewasa yang sebelumnya. Sama kamu berlakuan sebagai open BO juga. Itu berdasarkan sukarela atau memang kamu bohongi? Itu semua sukarela, Pak. Dia datang sini karena di sana juga sudah pernah bermain seperti itu. Hah? Berapa keuntungan total yang kamu terima selama 6 bulan, Le? Rata-rata saya per bulan 3 juta, Pak. Dari prostitusi yang berjalan selama 6 bulan terakhir, petugas menyita 4 telepon genggam, sebuah buku rekap kencan, tangkapan layar percakapan aplikasi kencan, serta uang tunai 1 juta rupiah. Para tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara para korban dititipkan di Dinas Sosial Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, ke informasi lain, belasan bangunan liar dibongkar di Klaten. Bangunan tersebut terindikasi dengan aktivitas prostitusi yang meresahkan masyarakat. Belasan bangunan liar di Desa Keraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten dibongkar Kamis pagi. Saat pembongkaran bangunan liar, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Itulah yang menjadi dasar pembongkaran karena diduga bangunan ini dipakai untuk kegiatan prostitusi. Sebelumnya warga mengira bangunan adalah warung kopi, namun aktivitasnya semakin mencurigakan hingga dilaporkan ke petugas. Sebelum membongkar, teguran lisan dan tertulis sudah disampaikan. Hingga melewati batas waktu, petugas akhirnya membongkar 14 bangunan liar. Indikasinya bahwa bangunan liar tersebut digunakan untuk kegiatan prostitusi. Dari beberapa teguran baik lisan maupun tertulis sudah kami lakukan, dan sesuai dengan hasil mediasi yang pernah kami sampaikan bahwa tanggal 4 hari ini mereka sanggup membongkar mandiri. Tapi sampai dengan hari ini kami tunggu tidak ada, terus kami melakukan
pembongkaran paksa bersama-sama dengan Forkom Pinjam maupun juga kepala desa dan teman-teman Satpol maupun dari Polres Kodim. Ada berapa unit Pak? Ada sekitar 14 unit rumah yang kita tertibkan sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2013 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Jadi pelanggarannya Perda itu. Ya Pak, penghuninya ini warga mana Pak? Ini Pak, kalau 14 unit. Rata-rata di luar Klaten. Ya. Keberadaan bangunan liar melanggar Perda nomor 12 tahun 2013 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Penghuni bangunan liar diduga berasal dari daerah Wonogiri, Sragen, Cilacap, maupun Semarang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Iya, perampokan minimarket di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Semarang gagal setelah pelaku ditangkap usai mencoba kabur. Kejahatan tersebut menyebabkan karyawati minimarket terluka di tangan karena pisau pelaku. Perampokan ini terjadi di salah satu minimarket yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pundak Payung, Banyumanik, Kota Semarang. Pelaku beraksi saat minimarket baru buka pukul 9 pagi. Saat mengambil uang di kasir, korban yang melawan sampai terkena tusukan pisau yang dibawa pelaku. Saat lari, pelaku dihadang warga dan polisi hingga gagal kabur. Pelaku adalah warga Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dwi Lukman Adi Haryanto ini mengaku merampok untuk mengganti uang Rp1.050.000 dari tempat ia bekerja. Uang itu dipakai pelaku untuk bermain slot atau judi online. Akibat bermain slot judi online, ia merugi hingga Rp30 juta. Modusnya lihat situasi sepi, Alfamart masih sepi, dia masuk, kemudian mengancam korban dengan senjata, ya, karena mempertahankan korban perempuan, ya. Korbannya Yunda Astari, ya, penjaga Alfamart. Karena dia mempertahankan ditusuk tangannya, dilukai. Indomaret dilukai tangannya, berdarah-darah, akhirnya ngambil uang Rp1.075.000. Udah lama jualan judi slot lama? 2 tahun. 30 juta. Pelaku sempat mengambil uang sebesar Rp1.075.000 dari laci kasir. Kini ia dijerat pasal 356 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Sementara karyawati yang menjadi korban kini menjalani masa penyembuhan karena luka tusuk tersebut. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, AKBP Basuki, perwira polisi yang terlibat dalam kematian dosen Untak Semarang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Polri. Basuki dianggap melakukan pelanggaran berat dan menurunkan citra Polri. Sementara dalam sidang etik tidak ada hal yang meringankan. Ketua Majelis Sidang Etik Polda Jawa Tengah, Rabu sore memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat kepada AKBP Basuki terkait meninggalnya dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Lincia Levi. Majelis sidang menilai tindakan Basuki mencederai institusi Polri dengan bertindak asusila serta mencemarkan nama baik Polri. Selain itu, jaksa penuntut dalam sidang juga tidak menemukan adanya hal meringankan dari terduga pelanggar. Usai putusan etik, AKBP Basuki dibawa ke ruang tahanan Polda Jawa Tengah. Dengan keputusan PTDH tersebut, kuasa hukum keluarga mengaku lega dan menginginkan putusan yang adil bagi keluarga korban. Sementara untuk proses hukum terhadap AKBP Basuki, Direktorat Kriminal Umum masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk bisa menetapkan tersangka. Sidang kode etik ini berkaitan dengan pelanggaran norma atau pelanggaran kode etik yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan
melakukan pelanggaran berat terhadap pelanggaran kesusilaan dan pelanggaran terhadap perilakunya di mata masyarakat. Demikian. Kalau etik mungkin mengarahnya kan itu bisa berat ya Pak? Seperti apa? Ya, ini pelanggaran berat. Tentunya hakim bisa memutuskan sanksi yang sesuai dengan perilaku yang bersangkutan. Selain dilakukan pemecatan atau PTDH dalam keputusan sidang etik, AKBP Basuki juga harus menjalani penahanan hingga 30 hari ke depan di ruang Patsus Polda Jawa Tengah. Pak Basuki, lihat sini Pak, dikit Pak. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.